Pernahkah kamu merasa semua orang di sekitarmu sudah tahu kemana arah hidup mereka? Sementara kamu masih diam di tempat, bingung harus melangkah kemana? Tenang, mungkin kamu bukan tersesat. Mungkin kamu hanya sedang berjalan di jalur yang berbeda. Kita hidup di dunia yang suka membandingkan. Usia 25 harus sudah mapan. Usia 30 harus punya rumah. Umur sekian harus menikah, punya anak, punya jabatan. Seolah hidup hanya soal checklist yang harus diselesaikan sebelum deadline. Tapi kenyataannya, tidak semua orang berlari di lintasan yang sama. Ada yang mulai duluan, ada yang mulai belakangan, ada yang berlari, ada yang masih belajar berjalan. Dan semuanya sah-sah saja. Kalau hari ini kamu merasa tertinggal, coba berhenti sejenak. Tanyakan pada dirimu, sebenarnya aku tertinggal dari siapa? Dari teman-temanmu yang hidupnya tampak sempurna di media sosial? Dari harapan orang tuamu yang kadang tak pernah diucapkan tapi terasa? Atau justru dari ekspektasimu sendiri yang terlalu tinggi dan tak pernah realistis? Tertinggal, seringkali, bukan karena kita benar-benar tertinggal. Tapi karena kita terlalu sibuk menatap langkah orang lain, dan lupa menghargai langkah kecil kita sendiri. Coba dengarkan kisah ini. Namanya Harlan Sanders. Mungkin kamu lebih kenal wajahnya di logo restoran cepat saji, KFC. Tapi jauh sebelum menjadi simbol ayam goreng terkenal di dunia, ia hanyalah seorang pria biasa yang hidupnya penuh kegagalan. Ia kehilangan banyak pekerjaan, gagal dalam bisnis, bahkan sempat hidup dari tunjangan pensiun sebesar $105. Usianya saat itu sudah 65 tahun. Tapi di saat banyak orang mulai menyerah, Harlan Sanders justru baru memulai. Ia membawa resep ayam gorengnya dari satu restoran ke restoran lain, menawarkan, meyakinkan, dan ditolak, bukan satu atau dua kali, tapi lebih dari 1000 kali. Namun dia tidak menyerah. Dan akhirnya, di usia senja, mimpinya menjadi nyata. Hari ini, KFC hadir di lebih dari 150 negara. Semua karena seseorang yang tak takut terlihat tertinggal, dan berani memulai di saat banyak orang memilih berhenti. Kisah itu menunjukkan satu hal penting, sukses tidak mengenal batas waktu. Tidak semua orang harus jadi di usia 25. Tidak semua orang harus menikah sebelum 30. Tidak semua orang harus tahu arah hidupnya sejak muda. Karena hidup bukan perlombaan dengan garis finish yang sama. Kadang, kamu butuh waktu lebih lama. Dan itu bukan kelemahan. Itu adalah bagian dari prosesmu. Jangan ukur hidupmu dengan pencapaian orang lain. Ukurlah dari seberapa jauh kamu telah berubah dari dirimu yang dulu. Mungkin kamu belum sukses secara materi, tapi lihatlah, kamu lebih kuat hari ini dibandingkan dirimu 5 tahun lalu. Kamu lebih sabar. Kamu lebih bijak. Kamu lebih paham mana yang pantas diperjuangkan dan mana yang sebaiknya dilepaskan. Itu semua tidak datang begitu saja. Itu hasil dari perjalananmu yang kadang sunyi, kadang menyakitkan, tapi tetap kamu jalani dengan berani. Dan mungkin, mungkin hari ini bukan waktumu bersinar. Tapi bukan berarti kamu tidak akan pernah bersinar. Kadang, mentari terbit lebih lambat untuk beberapa orang, bukan karena tertinggal, tapi karena cahayanya disiapkan untuk bersinar lebih lama. Hari ini, coba lihat ke belakang. Satu hal kecil apa yang sudah kamu capai tahun ini? Apa yang sedang kamu perjuangkan diam-diam? Kalau kamu masih di sini, masih mencoba, masih bertahan, itu tandanya kamu masih punya harapan. Dan itu cukup. Karena bisa jadi, perjuanganmu hari ini akan jadi kisah inspirasi untuk orang lain di masa depan. Dan sebelum video ini selesai, aku ingin tahu, apa hal paling membanggakan yang pernah kamu lakukan? Sekecil apapun itu? Tulis di kolom komentar. Mungkin ceritamu bisa jadi semangat untuk yang lain. Karena kamu tidak sendiri. Kita semua sedang berjalan, dalam kecepatan yang berbeda, tapi tetap ke arah yang sama, menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri.